Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel. Kembali lagi dalam channel kami, di mana kami akan membahas tentang nahwul wadi. Nasul mudhari bi al mudmarah ba'da lam ta'lil. Kaidah yang ke-44. Yung sobu al-fi'lul mudhari bi an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lil. Fi'il mudhari harus dinasobkan. Fi'il mudhari harus dinasobkan dengan an yang tersimpan. Hukumnya jawaz atau diperbolehkan disimpan, boleh ditampilkan setelah lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam yang bermakna alasan atau karena. Contohnya di sini jalastu li astariha. Lafadz astariha ini harus dibaca nasob karena dia ada li-nya, yaitu lam ta'lil. Jalastu li astariha. Nah, astariha ini fi'il mudhari harus dimana nasob karena bertemu dengan lam ta'lil li. Jalastu, saya duduk li astariha karena saya menginginkan untuk beristirahat, atau karena saya beristirahat. Saya duduk karena beristirahat. Nah, boleh ditulis menjadi li'an. An ini boleh ditampilkan li'an astariha karena saya hendak beristirahat. Nah, kalau kurang jelas boleh diulang-ulang ya. Jadi lam ta'lil itu intinya lam yang bermakna alasan. Ketika fi'il mudhari bertemu dengan lam ta'lil, maka fi'il mudhari itu harus dibaca nasab. Qaidah ke-45. Yungsobul fi'lul mudhari bi an mudmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Fi'il mudhari itu harus dinasobkan dengan an yang tersimpan secara wajib atau diharuskan setelah lam juhud. Contohnya di sini makana as-sadiqu liyakhuna sadiqahu. Tidak adanya pertemanan pasti karena pasti disebabkan atau pasti berkhianatnya salah satu dari temannya sodik. Tidak adanya pertemanan itu tidak ada. Maka nasodiku liyakhuna sodikohu. Tidak adanya teman itu karena temannya berkhianat. Ya, intinya tidak adanya pertemanan ya karena pasti adanya salah satu yang berkhianat. Atau kesebalikannya gimana? Seseorang yang sering berkhianat pasti tidak akan punya teman. Nah, ini namanya lam juhud. Ini namanya fi'il mudhari. Yakhuna ini adalah fi'il mudhari. Nah, yakhuna ini harus dibaca nasab karena bertemu dengan lam juhud. Nah, lam juhud bedanya lam juhud sama lam ta'lil gimana? Kalau lam ta'lil itu bermakna karena, kalau lam juhud itu bermakna pasti. Nah, bedanya gimana secara tulisan? Kalau secara tulisan itu lam juhud itu jatuh setelah lafadz makana, karena ada suatu kaidah wa kullu lamin ba'da makana aw lam yakun fali juhudibana. Setiap lam yang jatuh setelah lafadz makana pasti itu dinamakan lam juhud. Kemudian kaidah ke-46. Yungsobul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bima'na ila au illa. Fi'il mudhari harus dibaca nasab yang disebabkan dengan atau yang disebabkan oleh an yang tersimpan secara wajib, di mana fi'il mudhari itu jatuh setelah au yang memiliki makna ila atau illa. Contohnya di sini tuh istami nushat thayyib au yatima shifauka. Nah,
Au di sini itu bermana ila, ila yang sampai. Istami, dengarkanlah nasihat seorang dokter sampai benar-benar kamu sembuh. Au yatima syifauka, dengarkanlah nasihat dokter sampai kamu benar-benar sembuh. Nah, jika au ini bimakna ila atau yang bermakna sampai, maka fi'il mudhari yang jatuh setelah au ini harus dibaca nasab yang disebabkan oleh an yang tersimpan. Nah, au yatimma, ya walaupun au itu juga ada huruf athof, cuman bedanya kalau fi'il ke fi'il lagi. Kalau tidak ada fi'il mudhari depannya nggak ada fi'il mudhari lagi, ya berarti ini sudah bisa ditentukan bahwa itu adalah au yang bermakna ila, dan fi'il mudhari yang di belakangnya atau jatuh setelah ila itu, setelah au itu harus dibaca nasab. Selanjutnya yang hatta, yungsobu al mudhari bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta. Fi'il mudhari harus dibaca nasab yang disebabkan oleh an yang tersimpan secara wajib atau diharuskan apabila fi'il mudhari jatuh setelah hatta. Di sini contohnya lam yumdahu, la yumdahul waladu hatta yanala ridho al-walidai. La yumdahu, tidak terpuji, seorang anak tidak terpuji sehingga dia mendapatkan keridoan kedua orang tuanya. Nah, yanal fi'il mudhari jatuh setelah hatta, maka yanal ini harus dibaca nasab dengan alamat nasab fathah dhohiroh karena termasuk fi'il mudhari yang sahihil akhir. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang jatuh setelah hatta, maka wajib dibaca nasab dengan mengira-ngirakan an secara wajib atau diharuskan. Kemudian yungsobu al mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa sababiyah al masbuqah binafi au talabin. Fi'il mudhari harus dinasabkan dengan an yang tersimpan secara wajib ketika jatuh setelah fa yang bermakna sebab atau didahului oleh nafi atau tolab. Jadi fa sababiyah ya fa yang didahului oleh nafi atau tolab. Ketika ketika ada fi'il mudhari yang jatuh setelah fa sababiyah, maka fi'il mudhari ini itu harus dibaca nasab. Yungsobu al mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da fa asbabiyati al masbuqati binafyi aw talabin. Fi'il mudhari itu harus dinasobkan dengan an yang tersimpan secara wajib setelah fa sababiyah yang didahului oleh nafi atau tolab. Contohnya lam yas'al fayujibu, lam yas'al, lam yus'al, tidak dikatakan atau tidak ditanyai. Fayujibu, maka sebabnya dia menjawab. Isna, fayujibu ini dia harus dibaca nasab karena bertemu dengan fa sababiyah. Ciri-cirinya fa sababiyah gimana? Jatuh setelah nafi, ini nafi lam, atau tolab. Tolab itu isna karena dia merupakan perintah. Isna al-ma'ruf fatanala asyukro, berbuatlah engkau akan kebaikan. Fatanala syukro, maka kamu akan menerima terima kasih dari seseorang. Nah, fa ini
merupakan namanya fa sababiyah. Kenapa alasannya? Karena jatuh setelah tolab. Ini tolab. Nah, selanjutnya yungsobu al-mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyati al-masbuqati bi nafyi al-talab. Fi'il mudhari itu harus dinasobkan dengan an yang disimpan secara wajib ketika jatuh setelah wawu ma'iyah yang didahului oleh nafi atau tolab. Nah, bedanya gimana sama wawu atof? Nah, kalau wawu atof itu berfaedah mutlaqul jam'i, sedangkan wawu ma'iyah itu berfaedah atau memiliki arti beserta atau bersamaan. Ini perbedaan yang paling menonjol ya. Lam yaf'al al khaira, lam yaf'alil khaira wa yang dama. Ketika lam yaf'al, dia tidak melakukan kebaikan beserta penyesalan. Ketika seseorang itu tidak melakukan kebaikan, seharusnya ketika itu juga dia itu merasa menyesal. Nah, wa yang dama ini harus dibaca nasab karena bertemu dengan wawu ma'iyah, di mana nasabnya itu disebabkan oleh an yang harus disimpan secara wajib atau yang harus disimpan. Selanjutnya ini udah tamrinat ya, udah selesai untuk pertemuan sekarang. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.